Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari video pembelajaran kami, dan klik tombol like jika kalian suka dan mendapatkan manfaat dari video ini. Share ke teman-teman kalian untuk berbagi manfaat dengan sesama, dan tulis di kolom komentar untuk memberikan saran, kritik, masukan, ataupun pendapat demi perbaikan video pembelajaran kami selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sobat pembelajar? Kembali bersama dengan saya, Novi Setiono, dalam video pembelajaran matematika. Dalam video pembelajaran kali ini, kita masih membahas mengenai fungsi. Adapun bahasan kita adalah rumus fungsi, nilai fungsi, dan grafik fungsi. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Rumus fungsi. Jika fungsi f memetakan setiap x anggota himpunan A ke y anggota himpunan B, maka fungsi dapat ditulis sebagai berikut. Ingat ya, cara membacanya seperti ini. Fungsi f memetakan x ke y. Kita ulangi ya. Fungsi f memetakan x ke y. Jika dituangkan dalam diagram anak panah seperti berikut. F adalah representasi dari fungsi. X merupakan daerah asal atau domain. Sedangkan Y merupakan bayangan dari X atau daerah hasil. Dilambangkan pula dengan Fx. Maka bentuk rumus fungsi secara umum ditulis dengan bayangan fungsi dari X sama dengan AX plus B, atau cukup ditulis dengan F dalam kurung X sama dengan AX plus B. Kemudian kita melanjutkan bahasan mengenai nilai fungsi. Untuk memahami, mencari nilai suatu fungsi, dapat kita gunakan bantuan ilustrasi berikut ini, yaitu sebuah mesin fungsi. Mesin fungsi ini memiliki 3 bagian pokok. Yang pertama adalah domain sebagai inputnya, mesin fungsi yang berisi rumus fungsinya, dan hasil atau outputnya yang merepresentasikan nilai dari Y atau bayangan dari X atau Fx. Bagaimana cara kerja mesin fungsi ini? Atau bagaimana cara kita menentukan nilai suatu fungsi? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Dimisalkan suatu fungsi memetakan x ke 3x dikurang 1. Maka tentukanlah A. Bentuk rumus fungsinya. B. Nilai fungsi jika diketahui x sama dengan negatif 4. Ini artinya yang ditanyakan adalah berapakah bayangannya fungsi jika x-nya sama dengan 4. Atau berapakah outputnya jika domainnya adalah negatif 4. Kemudian pertanyaan C, nilai x jika bayangannya atau fungsi x-nya adalah 8. Artinya jika ada output 8, maka berapakah input fungsinya? Mari kita lihat cara penyelesaiannya dengan memanfaatkan ilustrasi mesin fungsi. A. Bentuk rumus fungsi. Rumus fungsi tadi kita lihat sebelumnya dinyatakan dengan AX plus B.
karena fungsi memetakan X ke 3X dikurang 1 sesuai dengan soal, maka rumus fungsinya ditulis dengan Fx sama dengan 3X dikurang 1. Jadi, bentuk rumus fungsinya adalah fungsi X sama dengan 3X dikurang 1. Pertanyaan yang kedua, berapakah nilai fungsi untuk X sama dengan negatif 4? Berarti, bagaimanakah atau berapakah bayangan dari fungsi jika X-nya atau inputnya adalah negatif 4? Maka, mari kita masukkan di mesin, domainnya inputnya negatif 4. Kemudian, diproses oleh mesin dengan rumus fungsinya yaitu 3X dikurang 1, maka menjadi 3 dikali X-nya berganti dengan negatif 4 dikurang 1. Maka akan diperoleh output atau hasil atau Y atau Fx-nya adalah negatif 13. Maka jika ditulis uraiannya dalam jawaban kalimat matematika adalah seperti berikut ini. Sekarang pertanyaan yang C. Berapakah nilai X jika bayangannya dari fungsi adalah 8? Berarti sekarang dibalik. Diketahui bayangannya atau outputnya, kita diminta untuk mencari nilai domain atau inputnya. Mari kita periksa pada mesin fungsi. Jika hasil adalah 8, maka sesuai dengan rumus fungsinya bahwa AX tambah B sama dengan Fx, di mana rumus fungsinya itu adalah 3X dikurang 1 sama dengan 8. 3X dikurang 1 adalah rumus fungsinya, 8 adalah nilai bayangannya, maka berapakah nilai X? Kita lanjutkan saja. 3X sama dengan 8 ditambah 1. Negatif 1 pindah ruas ke sisi sebelah kanan. Sehingga 3X sama dengan 9. Dan X-nya adalah 3. Jadi, kalau outputnya 8, maka inputnya adalah 3. Bagaimana? Mudah bukan untuk mencari nilai fungsi? Mari kita lanjutkan bahasan berikutnya. Bagaimana cara menggambar sebuah grafik fungsi? Mari kita lihat contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini. Suatu fungsi dinyatakan dengan rumus. Jika domainnya adalah himpunan X yang anggota-anggotanya diwakili oleh negatif 2 tidak lebih dari X dan X tidak lebih dari 4, maka gambarlah grafik fungsinya. Mari kita jawab. Pertama, kita harus mengetahui apa saja anggota dari domainnya atau berapa saja nilai X-nya. Maka nilai X yang memenuhi himpunan domainnya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Baru kemudian kita siapkan grafik atau tabel fungsi yang terdiri dari nilai X, nilai bayangan dari X, dan koordinat titiknya. Kita masukkan nilai X-nya atau domainnya. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dari domain ini, dari daerah asal ini kita tentukan
daerah bayangannya atau hasilnya. Caranya adalah kita ganti pada variabel X dengan nilai-nilai domainnya. 2 dikurang setengah X. Kita ganti X-nya dengan negatif 2. Maka akan diperoleh 2 dikurang negatif setengah kali negatif 2. Hasilnya adalah 3. Jika X-nya diganti dengan negatif 1, maka hasilnya adalah 2 setengah. Jika X-nya diganti dengan 0, maka hasilnya adalah 2. Jika X-nya diganti dengan 1, maka hasilnya adalah 1 setengah. Jika domain atau X-nya diganti dengan 2, maka hasilnya adalah 1. Jika X-nya diganti dengan 3, maka bayangannya adalah setengah. Dan jika domainnya adalah 4, maka bayangannya adalah 0. Ingat ya, bahwa domain itu mewakili X dan bayangannya mewakili Y. Sehingga koordinat titiknya adalah negatif 2,3, negatif 1,2 setengah, 0,2, 1,1 setengah, 2,1, 3, setengah, 4,0. Inilah koordinat titik antara domain dan daerah hasilnya. Kemudian dari data koordinat titik ini kita buatkan gambar grafik dalam koordinat kartesiusnya. Titik-titik hitam melambangkan titik koordinat. Dimulai dari paling sebelah kiri, X negatif 2, Z 3, koordinat negatif 2,3, sampai pada X adalah 4, Y adalah 0 di sebelah paling kanan. Kemudian langkah berikutnya, untuk menggambar grafik fungsi ini, kita buat garis lurus yang menghubungkan titik-titik tersebut. Inilah gambar grafik fungsi yang dimaksud. Mudah bukan? Semoga ini bisa bermanfaat. Demikianlah tayangan video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman para sobat pembelajar semuanya. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Kemudian jika kalian memperoleh manfaat, jangan lupa untuk share kepada teman-teman kalian agar kebermanfaatannya bisa meluas. Dan aktifkan subscribe dan silahkan menulis komentar di kolom komentar. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa kembali